belajar diam di saat jadi omongan orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTubeku Pikoh Mandiri Channel, dimana yang menceritakan tentang kisah inspiratif dan motivasi. Saat usahaku gulung tikar nih, percaya nggak percaya, orang yang nggak suka dengan kita bisa saja kirimkan energi negatif ke kita. Dan aku alami ini semua. Waktu awal ada kiriman di usahaku, aku nggak percaya. Ternyata muncul lagi dan lagi. Kurang lebih ada 15 kali. Saksi mata ada orang yang kerjasama sama aku. Dan aku juga nggak akan ceritain secara detail sih, cuma sebagian aja. Kiriman itu ke usaha kulinerku. Aku curhat sama yang masak itu. Aku bilang sama yang masak, kalau masak harus bersih gitu. Ada sesuatu yang gak layak di masakanku. Lama-kelamaan aku ikhlas dengan usahaku yang di ujung tanduk. Aku doa terus mempertahankan usahaku. Alhamdulillah, alhasil apa? Usahaku gulung tikar, usahaku tutup. Terus tak tahanin aku jualan sendiri tanpa ada yang kerjasama. Pernah berangkat jualan gak bawa uang, pulang pun gak bawa uang. Aku jadi bersyukur sama Allah. Aku bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Di saat kewajiban yang harus aku bayar numpuk, nominal besar, dan bahkan usahaku gulung tikar. Otomatis menimbulkan konflik lah dari kesalahanku. Pelajaran yang sangat berharga buat aku. Dari situ jalan satu-satunya aku pasrah sama Allah. Dari yang aku kira usahaku tambah maju, alhasil apa? Beda di otakku. Akhirnya aku berhenti di usahaku, alias tutup. Bukan terendah lagi, tapi di titik terendah. Dari situ dalam diamku, aku introspeksi. Kilas balik cerita lama yang udah terlewati. Dari situ aku belajar diam di saat jadi omongan orang. Hanya doa yang bisa aku fokuskan tanpa aku cari batu loncatan untuk penghasilan. Keadaan masih hanya satu semangat yang aku pegang saat itu. Rasa syukur di saat aku terpuruk, di saat di titik terendah anakku punya mimpi. Di mana mimpi anakku bisa dibilang di luar jangkauanku. Gimana nggak seperti itu karena keadaan sedang terpuruk. Buat makan aja nebeng orang tua. Dari situ sebagai orang ibu aku pengen membuktikan tanggung jawabku ke anakku. Walaupun aku nggak punya 1% pun koin untuk tercapainya cita-cita anakku. Anakku pun tahu keadaan orang tuanya. Anakku sampai pesimis bahwa itu nggak bakalan bisa. Tapi dengan keyakinanku, supportku untuk anakku, lanjutkan nak, lanjutkan perjuanganmu. Biarpun keadaan orang tuamu sedang terpuruk, kuasa Allah nggak akan bakal ada yang melawan. Alhamdulillah, ternyata Allah kabulkan doa orang yang terzolimi. Mungkin pada waktu itu mayoritas orang menertawa situasi dan kondisi. Ada juga yang bilang sok-sokan, orang bakalan jadi. Dan orang itu masih aku simpen di relung hatiku. Aku nggak benci, enggak. Aku juga nggak akan dendam. Allah Maha Tahu di saat diuji berkali-kali. Pasti ada kalanya doa yang Allah dengar dan Allah kehendaki. Alhamdulillah, Allah sudah mulai ridho dengan apa yang aku curhatkan. Nggak cuma berhenti di situ. Alhamdulillah, ujian itu ditambah lagi sama Allah. Aku hadapi dengan tenang dan legowo. Hanya doa yang bisa aku panjatkan. Walau sebenarnya ini nggak biasa. Mungkin orang lain panik dan putus asa. Tapi bagiku dan keyakinanku, percaya nggak percaya, dengan fase yang kita lalui, itu membuat kita mengalami keajaiban. Tanpa kamu sadari, yang tadinya malu jadi berani. Yang tadinya nggak ada inisiatif,
kok hatinya jadi kegerak, mau ngapain ya? Nanti kalau lahir batinmu menyatu dengan legowo, keadaan aura positif nanti akan terpancar, bawaannya happy, tenang. Orang nggak percaya kalau kita nggak punya uang, seolah-olah nggak ada beban. Padahal masih banyak kewajiban yang harus diselesaikan. Tenanglah yang membuat kita bahagia, walaupun sedang tidak baik-baik saja. Dan keyakinan kita, mindset kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pasti semua akan baik-baik saja. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan dimaklumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.